Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, jangan lupa berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang waktunya IPA. Di pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, hari ini kita belajar tentang materi yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Nah, GLB itu punya ciri, jadi suatu gerak itu bisa dikategorikan sebagai GLB jika memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, lintasannya berupa lintasan lurus. Kemudian, kecepatannya tetap. Jadi benda ini bergerak, kecepatannya itu selalu konstan, tetap, tidak berubah. Jadi ketika mobil itu misal bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, maka seterusnya ya bergerak 36 km per jam, nggak bertambah dan juga tidak berkurang. Kemudian ciri berikutnya, percepatannya 0, karena tidak ada perubahan kecepatan, kecepatannya tetap, maka percepatannya 0. Nah, persamaan dari GLB adalah S sama dengan V dikali T. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. S itu adalah jarak, V adalah kecepatan atau kelajuan, dan T adalah waktu. Kalau sampean mau mencari V, maka rumusnya menjadi S per T. Kalau mau mencari T, maka rumusnya menjadi S per V. Nah, ini adalah grafik dari GLB. Ya, ini adalah grafik dari GLB, di mana karena tadi V-nya itu bernilai tetap, maka grafiknya lurus seperti ini. Sumbu Y-nya V itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Meskipun waktunya bertambah, tetapi nilai V selalu tetap. Ya, jadi grafik V terhadap T untuk GLB itu seperti ini. Sedangkan grafik S terhadap T, jarak terhadap waktu, itu grafiknya naik linier seperti ini. Jadi ketika T-nya bertambah, S-nya juga bertambah. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, sebuah benda bergerak selama 6 detik dengan kecepatan tetap sebesar 10 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda tersebut adalah. Nah, kalau mengerjakan soal, maka agar lebih mudah itu ditulis diketahuinya. Ya, jadi bergerak selama 6 detik, ya yang dilihat angka. 6 detik. Detik itu satuan dari waktu. Berarti 6 detik atau 6 sekon itu adalah T. Sedangkan 10 meter per sekon ini adalah kecepatan, berarti adalah V. Nah, jarak yang ditempuh itu yang ditanyakan. Nah, jarak lambangnya adalah S. Di slide sebelumnya, rumus untuk mencari jarak atau S itu sama dengan V dikali T. Jadi, S sama dengan V kali T sama dengan V-nya tadi 10, T-nya 6. Jadi 10 kali 6, 60 meter. Nah, kemudian contoh yang kedua. Seorang pelari, atlet lari 100 meter, mampu mencapai garis finish dalam waktu 10 sekon. Besar kecepatan pelari tersebut adalah, ya jadi kita tulis yang diketahui, atlet lari 100 meter. Nah, berarti 100 meter itu apa? Jarak. Jadi yang diketahui S-nya adalah 100 meter. Menempuh waktu 10 sekon. Nah, waktu ya udah ada kata-kata waktu, berarti itu T, time, 10 sekon. Jadi yang ditulis
Diketahui T-nya 10 sekon dan jaraknya 100 meter. Pertanyaannya, besar kecepatan pelari tersebut. Berarti V. Tadi rumus V itu V sama dengan S dibagi T. Jadi tinggal 100 dibagi 10. Hasilnya 10 meter per sekon. Ya mudah kan? Jadi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Tapi di pertemuan sebelumnya lebih menekankan pada kecepatan atau kelajuan. Nah, ini ada latihan soal. Coba kalian kerjakan. Ya, ada 3 nomor. Dikerjakan di buku tulis. Hasilnya difoto dan dikirimkan ke saya. Apabila ada yang kurang paham dari penjelasan ini, bisa bertanya kepada saya melalui WA. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.